Selamat datang di channel Filsafat. Tetap bahagia, sehat selalu. Kali ini kita akan membahas filosof besar dalam sejarah filsafat Islam, yaitu Al-Farabi, yang biasa disebut Al-Muallim Tsani, yaitu guru kedua setelah Aristoteles, Al-Muallimul Awal, guru pertama. Kontribusinya luar biasa. Dia berpikir dan mengikuti dan sekaligus memberi interpretasi Neoplatonisme, yaitu yang dipioniri oleh filosof dari Mesir, Plotinus. Dan yang paling terpenting adalah dia berbicara tentang konsep masyarakat madani, masyarakat civil society, yaitu konsep yang sudah lama dibawa oleh Plato dalam Politeia atau Republik atau siasah di dalam bahasa Arab. Al-Farabi ini sangat terkenal. Begitu juga Ibnu Sina tentunya setelah Al-Farabi. Tetapi harus diingat bahwa ada perbedaan keterkenalan Al-Farabi di Barat dan di dunia Muslim. Di Barat pada masa pencerahan, filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd itu sangat terkenal. Terutama mulai dari abad 14, 15, 16. Tetapi tidak di dunia Muslim. Mungkin sampai abad 20. Nah, ini yang jadi persoalan utama. Dunia Islam melupakan para filosof besar. Dan di dalam kurikulum pendidikan kita, baik kurikulum pendidikan tradisional, surau, masjid, pesantren maupun madrasah, filosof seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd, buah pikirannya hampir bisa dikatakan tidak pernah dibahas. Ini lain dengan di Barat. Di Barat waktu itu pada masa pencerahan, para filosof ini dibahas dan dikomentari. Jadi ada keterputusan di dunia Islam. Banyak sekali ilmu pengetahuan pada masa Damaskus dan masa Baghdad itu tidak berlanjut. Salah satunya yang terpenting adalah filsafat. Di dalam sistem pendidikan tradisional kita, semua ilmu-ilmu yang sifatnya non-fikih, yaitu di luar hukum, itu tidak lagi dibahas. Mulai dari optik, kemudian astronomi, ya ada sedikit falak, tapi itu bukan astronomi secara umum. Kemudian epistemologi, sumber ilmu pengetahuan, ya. Kemudian musik. Al-Farabi juga ahli musik, ya. Itu semua tidak dibahas. Kenapa ini? Tentu ada banyak jawaban. Pertama tentu politik, karena Baghdad runtuh sehingga para filosof kehilangan patronasi atau kehilangan perlindungan dari para khalifah. Yang jelas kita semua mengenal para filosof itu setelah abad 20 atau mungkin abad 21. Misalnya ketika Fazlur Rahman, seorang ilmuwan dari Pakistan, dia menulis tentang para filosof. Dia adalah guru besar di McGill University di Kanada dan juga di Chicago. Dan setelah itu Syed Hussein Nasr tentu saja, dia juga menulis tentang filsafat. Dan dari Mesir misalnya Hasan Hanafi menulis tentang filsafat. Dan juga yang paling mutaakhir adalah Muhammad Arkoun dari Aljazair, dan dia berkarir di Perancis, di Sorbonne University di Paris. Di Indonesia sendiri tentu saja kita mulai mengenal Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Kindi setelah kira-kira Harun Nasution. Harun Nasution dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, atau dulu disebut IAIN, Institut Agama Islam
negeri Jakarta. Di Yogyakarta tentu saja kita akan memulainya dari Pak Mukti Ali, kemudian Amin Abdullah, dan dari situlah filsafat mulai dikenal kembali. Ya, setelah sekian lama filsafat hampir tidak dikenal. Kemudian kalau kita lihat Muraref, di Muraref sangat mengembirakan mulai dari tahun 2015 yang terekam 2015 itu ada beberapa penelitian tentang filsafat dan terutama penelitian tentang Al-Kindi. Para dosen PTKIN atau YIN menulis tentang Al-Kindi dan terutama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Begitu, ini sangat berbeda dengan yang ada di website JSTOR misalnya. Di situ banyak sekali. Jadi kita belajar tentang Al-Farabi itu justru dari Barat. Buku-buku tentang Al-Farabi banyak ditulis di dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Tetapi sejak Fazlur Rahman, Syed Hussein Nasr, kemudian Harun Nasution, dan lalu ahli Ibnu Mishkaweh Muhammad Arkun menulis tentang filsafat, kita juga belajar filsafat dari para cendekiawan Muslim. Bagaimana cara kita ngecek Al-Farabi? Untuk saat ini tentu mudah untuk mengetahuinya. Kita bisa cek di Wikipedia, kita juga bisa Google, ketik nama Al-Farabi, kita bisa pakai Google Scholar, dan kita juga bisa pakai Muraref, siapa yang menulis Al-Farabi dari lingkungan PTKIN. Kalau ingin sedikit lebih maju tentu kita ke JSTOR. Di situ ada banyak penelitian Al-Farabi. Ini sama dengan orang-orang Barat pada masa pencerahan. Mereka belajar Yunani dari para filosof Muslim, mulai dari Thomas Aquinas misalnya. Dia belajar lagi tentang Plato, Aristoteles, Plotinus, Stoicism, ada filsafat namanya Stoicism. Mereka belajar dari para filosof Muslim. Sama juga para filosof Muslim sebelumnya. Mereka juga belajar tentang Yunani. Sehingga karya-karya Yunani itu disimpan di dalam bahasa Arab. Kemudian orang Barat belajar Yunani dibantu para filosof Muslim. Untuk saat ini, kita juga sama. Belajar tentang filosof Muslim sendiri dari orang Barat. Dan tentu saja dari orang kita setelah abad 20 dan 21. Filsafat Al-Farabi bagaimanapun juga adalah kelanjutan dari filsafat Yunani. Dalam hal ini, dua aliran filsafat disatukan, yaitu Plato dan Aristoteles. Dan ini bisa dijumpai dalam aliran filsafat kira-kira abad 3 setelah Masehi bernama Neoplatonisme yang dipioniri oleh seorang filosof dari Mesir bernama Plotinus. Ini adalah beberapa kata kunci yang bisa diketengahkan di sini. Kita mulai misalnya dari Politeia, yaitu karya Plato yang dalam bahasa Latinnya disebut Republik. Dalam bahasa Arabnya disebut Siyasah. Ini adalah merupakan kelanjutan dari Yunani, Latin, dan Arab. Kemudian untuk menyebut kota, orang Yunani menyebutnya sebagai polis. Ini di dalam bahasa Latin dikenal Republik. Misalnya Republik Romawi atau Republik Florence waktu itu pada abad pertengahan. Ini persamaannya di dalam bahasa Arab disebut Madinah. Madinah di sini bisa merujuk banyak hal. Pertama, Madinah dalam arti polis, dalam arti Yunani, atau Madinah kota Nabi Muhammad, yaitu kota Yathrib yang menjadi Madinah. Ini kemudian konsep Madinahnya Al-Farabi dikembangkan dari gabungan antara pengertian polis di Yunani dan juga Madinah, kota Nabi Muhammad setelah Makkah. Baik filsafat Aristoteles maupun
Al-Farabi itu mempunyai tujuan yang sama. Dalam bahasa Yunaninya disebut eudaimonia. Nah, ini di dalam bahasa Inggris biasanya diterjemah sebagai well-being atau happiness. Al-Farabi menggunakan kata-kata sa'adah atau kebahagiaan. Kira-kira sama dengan eudaimonia. Misalnya salah satu kitab Al-Farabi adalah Tahsilus Sa'adah. Bagaimana cara mencapai kebahagiaan. Kata kunci yang lain adalah nous di dalam bahasa Yunani. Kemudian dalam bahasa Latin disebut intellectu. Dalam bahasa Arab, Al-Farabi menggunakan akal. Di dalam Al-Farabi ini mencapai puncaknya. Bagaimana mengembangkan teori emanasi dari Plotinus, aliran Neoplatonisme, di dalam filsafat Arab Muslim. Begitu juga kata psyche dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai soul, dalam bahasa Arab disebut nafas. Inilah beberapa kata kunci yang penting. Ini beberapa konsep city state menurut Al-Farabi. Ini disebut Madinah. Ini beberapa tipe menurut Al-Farabi. Pertama adalah Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu terjemahnya mungkin di dalam bahasa Inggris adalah virtuous city, yaitu kota yang utama, kota yang punya akhlak. Ya. Ini yang dicita-citakan dalam filsafat Al-Farabi. Jika masyarakat bisa membangun kota utama Al-Madinah Al-Fadilah, dia akan mencapai sa'adah atau eudaimonia. Yang kedua adalah negara yang atau city state atau polis yang gagal. Ini semuanya ini gagal setelah Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu Al-Madinah Al-Jahiliyah, yaitu kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang bodoh. Yang dimaksud bodoh di sini adalah secara hikmah, yaitu secara knowledge, ilmu pengetahuan, juga secara akhlak, yaitu kota yang korup atau kota yang jatuh. Kemudian Al-Madinah Al-Fasiqah, yaitu kota yang menyimpang. Kota ini menyimpang dari tujuan utama, yaitu tujuannya as-sa'adah, tujuan kebaikan atau kebahagiaan atau eudaimonia, karena fasiqah ini mengingkari karakter, mengingkari akhlak. Jadi para penguasa dan juga para masyarakatnya itu mengingkari akhlak dan mengingkari ilmu pengetahuan, hikmah. Kemudian Al-Madinah Al-Mubaddalah, yaitu kota yang ganti-ganti kebutuhannya. Kota ini juga sama mengejar kebahagiaan fisik, ya, seperti kota jahiliyah, yaitu the city of ignorance. Kemudian yang terakhir adalah kota yang sesat, Al-Madinah Ad-Dalalah. Ini menurut Al-Farabi adalah contoh kota yang jelek, yang tersesat, semua hanya mencari kebahagiaan sementara berupa kekayaan dan mereka saling menipu. Dalam konsep Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu kota utama, kota yang dipenuhi kebaikan, itu kuncinya ada di sini, yaitu penguasa, ruler, dan citizen, yaitu warga. Rulernya menurut istilah Plato adalah king philosopher, yaitu raja tetapi juga filosof. Menurut Al-Farabi, ruler ini adalah seorang penguasa yang dipenuhi dengan hikmah kenabian, nubuat, yaitu ilmu yang diambil dari nous atau intelektu, yaitu sebuah king atau sebuah raja yang ideal. Dalam tradisi Stoicism, yaitu tradisi Romawi kuno, yang disebut sebagai king ruler yang terbaik adalah filosof Stoa bernama Marcus Aurelius. Marcus Aurelius adalah sebuah kaisar Romawi yang juga sekaligus filosof. Tampaknya tidak ada lagi penguasa seperti itu. Dalam hal ini,
Al-Farabi tentu saja merujuk Nabi Muhammad sebagai seorang penguasa Madinah, tapi juga seorang nabi. Nah, ini Al-Farabi berharap ada kota yang seperti ini. Di sini peran citizen sangat penting, peran warga, ya. Di mana warga juga harus mempunyai akhlak, mempunyai karakter. Disinilah perbedaan antara Plato, Al-Farabi, dan demokrasi prosedural modern. Baik Plato maupun Al-Farabi mendambakan demokrasi atau mendambakan sebuah masyarakat dipenuhi dengan akhlak. Ijtimaiyah dengan akhlak, perkumpulan dengan karakter. Orangnya baik, orangnya taat, tetapi dalam demokrasi saat ini tampaknya semuanya berfokus pada prosedur. Bagaimana prosedur itu pada balot, yaitu pada pemilihan, prosedur hukum, dan lain-lain. Tampaknya demokrasi modern kembali berpikir tentang bagaimana akhlak atau karakter atau pendidikan itu harus mewarnai demokrasi. Ya, demikianlah sumbangan sederhana dari video ini agar kita sedikit mengenal Al-Farabi.